Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 19 Februari 2025. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Berdarah Kopassus, Nugroho Sulistyobudi, menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Selanjutnya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut nama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, singgung pagar PIK proyek Aguan. Presiden Prabowo Subianto melantik Nugroho Sulistyobudi menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025. Nugroho menggantikan Letjen Purnawirawan Hinsa Siburian yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BSSN. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 29P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BSSN yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Nugroho resmi menduduki posisi barunya sebagai Kepala BSSN yang sebelumnya dijabat oleh Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Nugroho merupakan Jenderal TNI yang juga memiliki darah Kopassus. Ia mantan anak buah Prabowo ketika masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. Selain Nugroho, Prabowo juga melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Brian Yuliarto menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro yang baru menjabat sekitar 3 bulan. Selain itu, Amelia Adininggar juga dilantik sebagai Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, serta Sony Hari sebagai Wakil Kepala BPS. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyinggung masalah penutupan akses jalan di kawasan Pantai Indah Kapuk 1, Penjaringan, Jakarta Utara. Ia mengatakan akses jalan tersebut akan dibuka melalui lobi-lobi Menteri PKP Marwarar Sirait. Nusron usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa kemarin menegaskan masalah kawasan hunian eksklusif PIK 1 akan segera dibuka. Salah satunya melalui lobi-lobi pertemanan Menteri PKP Marwarar Sirait dengan Aguan. Oh, belum ada. Itu kalau soal tersangka urusannya Pak Kapolri. Jadi tanyanya ke Pak Kapolri yang menentukan. Kenapa? Bekasi. Kalau pemecatan pegawai akan kami umumkan harusnya hari ini, tapi kan ada rapat ini besok lah. Tunggu besok lah. Tunggu besok ya. Oke. Dan kenapa? Yang mana? Kalau yang berkomunikasi dengan pengusaha itu kan kita pemerintah memang wajib komunikasi dengan siapapun, ya kan, dengan pemerintah, dengan rakyat, dengan pengusaha, semua kita komunikasi. Tetapi dengan komunikasi itu bukan berarti kemudian kita tidak tegas, bukan berarti kita dengan komunikasi itu tidak menegakkan aturan. Buktinya Pak Ara berteman sama Pak Aguan, besok pagarnya mau dibuka. Salah satunya contohnya begitu. Bagus ya. Kenapa? Pagar laut kan udah selesai. Pagar laut 193 SHGB-nya mereka sudah diserahkan kepada ATR BPN kemarin untuk dibatalkan. Yang Bekasi juga sudah diserahkan untuk dibatalkan. Yang Bekasi kan bukan punya Aguan ya, punya yang lain begitu. Kalau sanksi kan urusannya laut, bukan urusan kita. Urusan saya kan urusan penerbitan sertifikat tanah yang tidak proper. Kalau urusan kita. Begini, kalau denda masalah pagar laut, yang menentukan denda itu kan masalah denda tata ruang penggunaan laut yang nggak sesuai. Itu wilayahnya ada di Kementerian Kelautan. Kalau urusan kita itu masalah administrasi pertanahan. Kita batalkan atau tidak karena itu tidak ada wujud tanahnya gitu ya. Oke. Tol fungsional. Bisa jawab. Oh, di mana tol? Oh,
konvensional ya. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.